itu 4 dan untuk yang di save itu 8. 44.000 ini bukan FYP ya, tapi saya spin terus-terusan dengan iklan teman-teman ya. Jumlah rata-rata uang yang sudah Anda belanjakan untuk setiap 1000 impresi. Jadi saya akan masukkan rumusnya itu di sini. Terus hitungannya dari CPA ini dari mana, Dang? Oke, CPA ini sebenarnya hitungannya gampang teman-teman ya. CPA ini gini hitungnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin sharing masalah iklan TikTok Shop Purchase. Lebih tepatnya ngebahas CPA ya, cost per akuisisi. Nah, saya memiliki PL dan tugas bagaimana caranya ketika kita ngiklan di TikTok Shop Purchase, CPA-nya itu bisa murah ataupun bisa rendah. Setelah saya coba riset selama 3 hari teman-teman ya, ngotak-ngatik di bagian YouTube iklan, di bagian kontennya, bahkan di bagian yang lainnya, itu alhamdulillah untuk hasilnya itu seperti ini teman-teman ya, bisa kalian lihat. Nah, untuk CPA-nya di bulan Juni saya masuk ke bagian CPA yang dianggap normal bagi pengiklan di TikTok Ads, yaitu 46 ribuan. Jadi menurut pengiklan TikTok Ads ya, yang udah pro ataupun yang udah jago, katanya untuk normalnya ya CPA itu di bawah 50.000. Jadi CPA saya udah termasuk 40.000 itu normal teman-teman ya. Nah, di bulan Mei ini CPA-nya itu sekitaran 133.000. Yang jelas ini jelek banget teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membuat CPA ini lebih murah? Sebenarnya untuk caranya itu banyak teman-teman ya, namun di sini saya akan membagikan sebuah faktor. Faktor apa saja yang mempengaruhi CPA ini bisa murah? Mungkin lebih masuk kayak gitu ya. Nah, apa aja faktornya, Dang? Di sini saya sudah coba ngerangkum teman-teman ya. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi CPA ini murah. Oh iya, 3 faktor ini adalah hasil riset saya pribadi. Jadi pasti bakalan beda dengan mentor teman-teman. Kalau misalkan kalian itu ikutan semacam workshop ataupun ikutan kelas online ya, pasti bakalan beda. Namun kalau misalkan video ini bisa ngebantu teman-teman ya, bisa dicoba dulu ya untuk cara-caranya. Oke, kita akan mulai saja bahas teman-teman ya, apa saja sih yang mempengaruhi CPA bisa murah tersebut. Kita akan langsung masuk ke bagian grup iklan terlebih dahulu untuk melihat hasil iklannya. Oke, ini adalah hasil grup iklannya seperti ini ya. Di sini saya menggunakan formasi 113. Maksudnya 113 itu kayak gimana? Di bagian kampanye itu saya membuat satu kampanye, dan di bagian grup iklan saya membuat satu iklan lagi teman-teman ya, satu grup iklan, dan di bagian iklannya saya membuat 3 iklan. Nah, itu untuk 3 grup iklan di bulan Juni ini. Jadi di bulan Juni ini saya menggunakan formasi 113, satu kampanye, satu grup iklan, dan 3 iklan. Sudah jelas kan? Nah, untuk di bulan Mei saya menggunakan kampanye, formasi yang normal ya, 111, satu kampanye, satu grup iklan, dan satu iklan. Itu yang paling normal ataupun yang sering banyak orang dijalankan gitu kan. Namun di sini saya ingin mencoba hal yang berbeda. Dan untuk hasilnya ini alhamdulillah teman-teman ya, bisa lihat di bagian sini. Nah, ini adalah hasil CPA-nya teman-teman ya, seperti ini. Ya, dan untuk di bagian bulan Mei ini kalau nggak salah itu beda-beda ya. Ada yang saya buat otomatis dan ada yang saya buat secara manual teman-teman ya. Nah, ini untuk hasil secara otomatis dan manual ya, seperti ini teman-teman ya tuh. Ada yang 195.000, ada yang 99.000, ada yang 33.000, ada yang 83.000, dan ada yang 37.000. Nah, ini kenapa, Dang? Kok bisa 33.000 ketika saya iklan di hari kedua itu bisa naik 83.000? Nah, ada pengaruhnya teman-teman ya, nanti saya akan bahas. Oke, kita akan mulai dulu bahas teman-teman ya. Jadi apa sih pengaruhnya gitu kan? Oke, faktor yang pertama adalah CPM dan tayangan. Jadi ini ya, pengaruhnya itu adalah CPM dan tayangan. Nah, untuk poin yang pertama ini perlu digarisbawahi, karena setiap pengiklan yang ngeriset iklan di TikTok Ads itu beda-beda ya. Ada yang bilang di bagian CPC-nya tuh yang bisa mempengaruhi CPA. Ada yang dibilang juga di bagian CTR-nya yang bisa mempengaruhi CPA teman-temannya. Dan ada yang di bagian lainnya. Namun yang sudah saya dapatkan dan sudah saya tangkap ya, hasil saya riset sendiri, itu ada di bagian CPM dan tayangan. Semakin rendah CPM dan semakin tinggi tayangan, maka akan berpengaruh ke CPA. Dan ini menurut saya pribadi teman-teman ya. Kalau misalkan salah, silahkan koreksi di kolom komentar. Oke, nah kita akan lihat dulu di bagian CPM-nya nih. Di sini CPM-nya itu naik turun teman-teman ya. Bahasanya itu fluktuatif gitu kan. Ada yang 22.000, ada yang 12.000, ada yang 20 ribuan. Ya seperti ini. Kita akan lihat dulu di bagian 22.000 ini. Nah, di bagian 20.000 ini iklan manual kalau nggak salah ya. Kita akan lihat dulu. Ya benar teman-teman ya, iklan manual. Di sini ya. Nah, ini adalah iklan manual 80.000 bidnya. Saya samakan ya dengan yang atas 80.000.
Di sini saya mendapatkan CPC mulai rendah teman-teman ya, di angka 1.000 gitu kan, 1.073 perak. Dan di sini saya mendapatkan CPM 22.000. Tayangannya itu ada di bagian 8.000, rendah teman-teman ya tayangannya. Namun di sini CTR-nya itu bisa tinggi, yaitu 2%-an. Tapi konversinya masih tetap aja ya, nggak ngaruh, dan CPA-nya itu masih tetap mahal. Di bulan Juni saya mencoba dengan teknik yang baru, teknik yang baru 113 itu saya coba copy ya cara tersebut di iklan Facebook Ads kan. Kadang-kadang Facebook Ads juga suka tuh pakai cara kayak gitu kalau saya iklan. Dan hasilnya ini cukup bagus teman-teman ya untuk iklan yang sudah saya jalankan di awal bulan Juni tersebut. Di awal bulan Juni di sini saya iklan dengan teknik otomatis ya. Nah, yang bawah juga sebenarnya teknik otomatis, namun di sini boncos ya. Nah, ini lihat teman-teman ya. Ini otomatis ya di sini ya. Nah, di sini otomatis teman-teman ya. Nah, di bagian ini otomatis dan CPA-nya masih aja tinggi gitu kan. 195.000. Namun yang bagian Juni ini setelah saya coba iklan otomatis dengan budget yang sama 200.000, cuma beda berapa ribu ya, 5.000 lebih. Di sini saya mendapatkan CPM 12.000 dan tayangannya itu 16.000. Beda kan? Beda dikit kan teman-teman ya? Beda dikit di sini. Beda dikit di sini, dapat konversi 1% dan dapat CTA 1% dan konversi 6 dan dapat CPA 33.000. Nah, ini sudah termasuk normal menurut saya, teman-teman ya. Nah, tapi yang saya aneh di bulan Juni ya, yang hari ketiganya, di sini saya pakai teknik iklan manual, CPM-nya tinggi, teman-teman ya. Tayangannya rendah, tapi dapat CPA 37.000. Nah, ternyata ada faktor lainnya nih. Saya akan bahas aja, teman-teman ya. Oke. Jadi gini, untuk tayangan ini dari mana gitu kan, dapat data seperti ini dari mana gitu kan. Nah, yang 16.000 dan 12.000 ini dari mana gitu kan. Saya akan hitung dulu teman-teman ya. Untuk rumusnya seperti ini, buat teman-teman yang belum tahu aja ya. Ini untuk rumus CPM ya. Untuk rumus CPM itu seperti ini. Total biaya dibagi tayangan dikali 1.000. Nah, nanti akan nemu hasilnya. Nah, kita akan masukkan dulu teman-teman ya, total biayanya berapa. Total biayanya di sini tuh 222 ribuan. Kita akan lihat benar 222.000. 222.000 dibagi berapa ini? 16.396. 16.000,396 dikali 1.000. Nah, 1.000 ini dari mana, Dang? 1.000 ini dari sini. Nah, dari CPM, teman-teman ya. Jumlah rata-rata uang yang sudah Anda belanjakan untuk setiap 1.000 impresi. Jadi, saya akan masukkan rumusnya itu di sini. Nah, kita akan langsung mulai hitung ya. Kita akan buka dulu kalkulator, biar jelas, teman-teman ya. Oke, kita akan mulai hitung. 222.000 dibagi 16.396 dikali 1.000. Hasilnya 1221. Ya, kita kalkulasikan menjadi 12.300-an teman-teman ya. 12.200 lebih teman-teman ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya ya. 12.021. Nah, ini sama sih sebenarnya tuh. 12.021. Jadi untuk perhitungan menemukan CPM itu dari situ ya. Dari total biaya dibagi total tayangan dikali CPM teman-teman ya. Bisa teman-teman catat ya kalau misalkan itu perlu. Oke. Nah, tayangan dan CPM ini dari mana? Nah, ini mungkin pertanyaan lainnya. Nah, alurnya tuh kayak gini teman-teman ya. Jadi untuk bisa mendapatkan CPM ataupun tayangan ya, kita akan bungkus aja menjadi dua ya. CPM dan tayangan kayak gini deh ya, tayangan. Nah, data CPM dan tayangan ini dari mana gitu kan? Data CPM dan tayangan ini adalah dari konten ya. Konten teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak ada konten yang diiklankan ya nggak bakalan dapat ini kan, benar nggak? Nah, dari konten gitu kan. Nah, setelah dari konten di sini baru dapat CPA. Nah, hitungan ataupun alurnya itu seperti ini sih yang sudah saya yang sudah saya tangkap ya. Jadi ketika kontennya bagus, maka akan menjangkau beberapa interaksi ya ataupun impresi ke pelanggan yang sudah kita targetkan. Maka di sini akan muncul tuh data-datanya ya. Di bagian sini muncul datanya yang berapa tadi? 16.000 dan 12.000 tersebut akan muncul datanya dan akan dikompres ke sini ke CPA. Dan itu hasil anggapan saya. Perlu digarisbawahi lagi kalau misalkan berbeda silahkan teman-teman koreksi di kolom komentar. Oke? Tapi ini hasil hitungan saya pribadi ya. Jadi di sini akan masuk ke bagian CPA. Nah, terus hitungannya dari CPA ini dari mana, Dang? Oke, CPA ini sebenarnya hitungannya gampang, teman-teman ya. CPA ini gini hitungnya ya. Ini untuk rumus CPA ya. Saya akan bahas juga rumus CPA. Nah, rumus CPA kayak gimana, Dang? Rumus CPA itu kayak gini, mudah kok. Total biaya dibagi konversi. Maka akan terciptalah yang namanya itu CPA.
Nah, jadi kita akan hitung dulu teman-teman ya. Total biayanya tadi berapa ya? 200 ribuan teman-teman ya. 220 ribu ya. Nah ini ya. Total biayanya ini ya. 220 ribu. Oke. Kita akan hitung dulu. 222 ribu. Seperti ini. Terus kita bagi 6. Tuh, 33.370-an. Sama kan teman-teman ya tuh. 33.370-an. Nah, sama teman-teman ya. Jadi, untuk perhitungannya itu seperti itu. Berarti biaya mengontrol semua uangnya gitu kan. Mau dikemanakan nih dana ini gitu kan. Mau diperbesar ke CPM ataupun ke tayangan gitu kan. Nah, yang menjadi faktor ini itu adalah konten. Kita akan lihat dulu kontennya teman-teman ya. Seperti apa sih kontennya gitu kan. Yang dimaksud 133 ini. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian iklan teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil iklan saya, teman-teman ya, seperti ini sih. Ya, pastinya masih kurang lah intinya. Nah, untuk hasil iklannya seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat, oh ya ini kayaknya nggak kecentang, teman-teman ya. Kita akan centang dulu. Ini kayaknya nggak kecentang nih satu. Oh iya, benar nggak kecentang. Kita akan centang dulu yang bagian ini ya, yang kompresinya cukup gede. Oke, nah di sini saya akan langsung lihat teman-teman hasilnya. Nah, ini adalah yang dimaksud 113 ini ya. Jadi tiganya itu konten kayak gini gitu kan. Nah, di sini saya langsung coba mengiklankan 3 produk sekaligus ya, 3 konten sekaligus dengan produk yang hampir sama sih sebenarnya ya, 2 produk sama cuma modelnya berbeda gitu kan. Nah, terus di sini untuk CPA di bagian iklan pun berbeda juga ya. Untuk CPA di sini bisa tembus di 18 ribuan gitu kan ya, terbilang tambah murah gitu kan. Dari yang bagian kampanye itu 46.000, masuk ke bagian grup iklan 33.000, dan di bagian CPA iklan itu kisaran 18.000. Nah, itu adalah poin yang pertama teman-teman ya. Jadi semakin rendah CPM dan semakin tinggi tayangan, maka akan menghasilkan konversi yang cukup bagus. Itu menurut saya pribadi. Ya ingat-ingat tuh, itu menurut saya pribadi gitu kan. Takutnya salah teman-teman ya. Kalau misalkan saya mengambil data dari orang lain gitu kan. Nah, itu ya. Jadi itu untuk poin yang pertama gitu kan. Nah, selanjutnya di sini untuk poin yang kedua, apa yang mempengaruhinya gitu kan. Nah, yang mempengaruhinya di sini adalah untuk poin yang kedua ya. Kita akan tulis dulu poin yang kedua. Nah, poin yang kedua yang pengaruh adalah di sini adalah konten ya, konten dan durasi konten. Oke, ini adalah poin yang kedua ya. Faktornya ya yang bisa membuat CPA turun. Gini aja teman-teman ya, lebih garis besarnya aja ya. Kalau misalkan nggak ada konten, kalau misalkan nggak ada video yang kita iklankan, maka nggak bakalan nemu CPM kayak gini ya, tayangan kayak gini nggak bakalan nemu. Serius teman-teman ya. Jadi emang yang paling penting di bagian iklan TikTok Ads ataupun TikTok Shop Purchase itu adalah kontennya. Kalau misalkan kontennya bagus ya, pastinya bakal bagus juga ke konversinya gitu kan. Nah, di sini yang sudah saya perhatikan, saya riset di bagian tab konten ini. Semakin kontennya bagus, maka akan menghasilkan konversi. Konten ini gimana, Dang? Oke, kita akan perlihatkan dulu untuk hasil kontennya. Hai, aku mau kenalin. Saya akan mute dulu. Nah, seperti ini ya untuk kontennya. Teman-teman lihat ya, di sini ada 30 detik ya untuk videonya. Nah, ini untuk yang Mariam, teman-teman ya. Jadi, nah untuk kayak gini lah intinya ya untuk videonya tersebut. Jadi semacam nge-review salah satu produknya. Nah, terus untuk yang kedua, di sini kisaran berapa detik nih durasinya. Kenalan sama Bergo Kalista by Azuka Hijab yuk. Ya. Bergo ini memakai bahan premium yang pasti nyaman dipakai. Sorry, lupa nge-mute. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan untuk yang ketiga, di sini berbeda sih. Ini kan modelnya beda ya. Nah, di sini durasinya itu hampir 1 menit. Di sini durasinya itu hampir 1 menit, teman-teman ya. Tapi sama aja sih ngebahasnya itu produk yang sudah saya jual, teman-teman ya. Tuh kayak gini, teman-teman ya. Itu Bergo Mariam gitu kan. Nah, di sini, kalau misalkan kontennya itu to the point gitu kan, nggak bertele-tele, nggak ngebahas apapun, nggak ngomong apapun, jadi langsung to the point ke produknya, itu bakal langsung diminati oleh calon pembeli. Nah, kalau misalkan dari detik pertama sampai detik 5 aja ya, detik 1 sampai detik 5, itu kalau misalkan bagus teman-teman ya ditontonnya, maka akan menghasilkan tontonan yang lebih lama gitu kan. Kalau misalkan dia udah lama-lama nonton, dia akan sepenuhnya akan mencoba untuk melihat produknya. Setelah dia melihat produknya, dia akan beli teman-teman ya. Nah, anggapannya itu seperti itu. Dan selanjutnya di sini masalah durasi konten ya. Nah, yang saya lihat teman-teman ya dari data yang sudah saya dapatkan selama 3 hari jalan di sini ya. Ini kan konten baru ya, yang 2 ini. Dan ini adalah konten lama teman-teman ya. Tapi sering saya iklankan nih untuk produk yang ini. Cuman ketika saya lihat di bagian sini teman-teman ya. Nah, di bagian sini ini nemu celahnya gitu kan. Di bagian sini CPA-nya itu tinggi. Kenapa? Karena lama teman-teman ya. Lihat aja di sini. Nah, ini durasinya itu sekitaran 1 menit.
yang 1 menit ini kenapa CPA-nya malah tinggi? Saya juga nggak tahu teman-teman ya, tapi yang durasinya 30 detik ya, yang 30 detik Hai, ini, aku mau yang pas kenali. 30 detik ini itu malah rendah CPA-nya ya. Dan konten baru ini langsung mendapatkan kompresi. Bisa lihat di sini ya, kompresinya itu lebih tinggi yaitu 4. Sedangkan yang bawah ini kompresinya itu 2. Nah, kalau misalkan teman-teman masih mudeng dan pengen lihat lebih detail lagi datanya, oke, saya akan ubah lagi teman-teman ya di bagian kolomnya. Nah, di sini saya akan ubah di bagian pemutaran video ya. Jadi kita akan lihat perbandingan aja ya. Yang durasinya 30 detik konten baru dengan video yang sudah lama dengan durasi 1 menitan teman-teman ya, 1 menit lebih. Ini kita akan centang ya bagian penayangan video pada 10 menit ya. 10 menit lagi 100%, dan saya akan centang juga di bagian penayangan video 6 detik dan video 2 detik seperti ini ya. Terus kita akan lihat hasilnya teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat hasilnya nih. Nah ini adalah hasil datanya seperti ini ya. Tuh teman-teman lihat ya. Di sini untuk penayangannya yang lebih banyak teman-teman ya, yang lebih banyak nih. Nah, yang lebih banyak penayangannya itu adalah di bagian ini ya, yang produk ini ya, yang Mariam, yang 30 detik. Video ini setelah saya coba perhatikan teman-teman ya, itu nggak bertele-tele sih. Dia Hai, aku mau kenal. ngebahas produknya gitu kan, nge-review apa yang dia mau review gitu kan, ngebahas masalah value dari produk itu. Setelah itu dia coba, dan menurut saya ini cocok ya untuk modelnya seperti ini teman-teman ya. Yang jelas ini dia nge-zoom dan dia pakai juga gitu kan. Hasilnya seperti ini nih, tayangannya itu langsung bagus ya, penayangan video dengan berapa ini? 6 detik ya, 740-an, dan di sini ya 3000 ya, 1300. Dan di sini untuk penayangan selanjutnya itu lumayan bagus nih. Di sini 1000-an, tapi di sini 3000 teman-teman ya. Complete payment-nya itu 1%, namun di sini complete payment-nya itu sekitaran 7%. Dan ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya, nah itu kontennya dari mana? Dan kontennya sudah saya bahas di bagian membership channel ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara bikin konten seperti ini ya, sudah saya jelaskan. Silakan teman-teman gabung terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah gabung, ikuti tutorialnya ya. Di sini juga saya mendapat influencer yang cukup cocok. Jadi sebenarnya saya juga nggak bisa ya ngekonsep iklan itu kayak gimana. Saya tinggal serahkan aja produknya, terus dia langsung mengiklankan produk saya. Udah, dari sini saya mendapatkan kompresi. Simpelnya kayak gitu ya untuk bikin iklan konten di TikTok Shop Purchase. Nah, untuk poin yang kedua, teman-teman paham kan dari sini? Itu mungkin ya untuk poin yang kedua. Udah jelas kan teman-teman? Jadi untuk poin yang kedua ini adalah faktornya dari bagian durasi dan di bagian kontennya. Semakin durasinya itu sedikit, semakin bagus kontennya, maka akan direkomendasikan iklannya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, terus yang ketiga, nanti untuk yang ketiga, teman-teman ya. Oke, ini untuk yang ketiga. Apa faktornya yang ketiga? Yang ketiga adalah view konten. View konten di aplikasi TikTok. Nah, ini beda, teman-teman ya. Nah, berbeda lagi kalau misalkan di bagian segi konten, teman-teman ya, di bagian view maksud saya, di bagian view konten. Nah, kita sudah masuk ke bagian akun saya, teman-teman ya. Nah, di sini yang bagian ini, teman-teman ya, yang bagian bergo ini, teman-teman ya. Di sini untuk tayangan itu mencapai 44 ribuan dan share-nya itu 4, dan untuk yang di share-nya itu 8. 44 ribu ini bukan FYP ya, tapi saya spin terus-terusan dengan iklan, teman-teman ya. Nah, yang saya rangkum dan saya dapat ya, semakin tinggi view konten yang ada di aplikasi ini, maka video tersebut akan terus direkomendasikan dan CPA-nya itu bakalan rendah. Nah, ini yang saya tahu aja, teman-teman ya. Dan bisa saya lihat juga di bagian hasil ini ya, di bagian hasil grup iklan. Kalau misalkan kita masuk lagi ke grup iklan gitu kan. Nah, yang bagian konten tadi ya, yang bagian video lama, teman-teman ya, yang sudah saya iklankan di bulan Mei itu, ini sering saya bawa-bawa ya. Di sini juga saya bawa gitu kan. Terus di bagian grup kedua juga saya bawa gitu kan. Nah, di bagian sini nih, di bagian grup yang kedua kalau nggak salah saya dibawa juga sih ya. Nah, kita akan lihat teman-teman ya. Nah, ini juga kalau nggak salah dibawa nih. Nah, ini juga dibawa gitu kan. Terus kita lihat juga di bagian grup iklan yang terakhir. Nah, ini di bagian ini teman-teman ya. Kita akan lihat ini juga dibawa. Nah, ini juga dibawa teman-teman ya tuh. Jadi, semakin sering saya bawa video tersebut, maka CPA itu akan ikut-ikutan murah gitu kan. Nah, ini untuk hasil yang ketiga ya. Coba kita lihat teman-teman ya CPA-nya. Yang tadinya itu berapa sih CPA-nya itu? 50 ribu ya kalau nggak salah. Nah, ini enggak teman-teman ya. Ini nggak dapat CPA karena nggak dapat konversi. Nah, yang lebih diperhatikan iklannya itu yang bagian ini ya, yang bagian uji Mariam ini. Dan udah dipastikan bahwa konten yang durasinya itu 30 detik menurut calon pembeli itu menarik teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi itu ketiga faktornya ya. Faktor yang pertama di bagian tayangan dan di bagian CPM ya, bagaimana agar CPM itu bisa rendah dan tayangan itu bisa tinggi. Yang kedua, bagaimana caranya agar durasi konten itu bisa pendek namun
kontennya itu menarik teman-teman ya, video itu menarik. Dan yang ketiga ini masalah konten sih ya. Ini untuk video konten ini sebenarnya ya terbilang nggak wajib juga sih, namun di sini sudah saya riset hasilnya dari situ gitu kan. Nah, itu teman-teman ya ketiga faktor tersebut, dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan di sini untuk yang terakhir, di sini saya akan bahas ya kenapa CPA-nya itu bisa langsung melonjak naik. Nah, ini karena masalah hashtag. Ternyata hashtag di bagian TikTok Ads itu nggak relevan dengan hashtag yang ada di aplikasi. Nah, kalau misalkan kita gunakan hashtag di aplikasi FYP, maka akan munculkan FYP di aplikasinya. Ketika saya mencoba hashtag di bagian sini, teman-teman ya, ini saya coba pakai hashtag kan di bagian iklan yang selanjutnya, yang kedua, dengan budgetnya itu sama, dan di sini saya main otomatis. Saya menggunakan hashtag seperti hijab, terus jilbab. Ternyata itu hashtagnya umum, teman-teman ya, yang dimana oleh negara lain pun bisa diakses. Nah, itu yang bisa membuat boros menurut saya, teman-teman ya. Dan di bagian akhir iklan ini ya, saya langsung lepas hashtagnya, teman-teman ya. Tuh, ya jadi ini hashtagnya seperti ini, hijab atau sama hitam murah, FYP, jilbab. Dan ternyata ini malah ngaruh ke CPA lebih tinggi, teman-teman ya. Dan ketika saya mencoba untuk iklan manual dan saya kill ya, maksudnya itu dihilangkan untuk di bagian hashtagnya, alhamdulillah di situ ngaruh, teman-teman ya. Ngaruhnya ke bagian CPA itu kembali normal dengan di bawah 50 ribuan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita nggak pakai hashtag ya. Nah, di sini saya fokus di bagian minat dan kategori saja seperti ini, teman-teman ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan masalah faktor bagaimana agar CPA tersebut bisa murah. Ada banyak faktor lainnya, dan ini saya hanya bisa ngerangkum apa yang sudah saya dapat dan apa yang sudah saya pelajari. Jadi kalau misalkan ada perbedaan ataupun ada yang tidak teman-teman mengerti dengan apa yang saya sampaikan, mohon maaf banget ya. Karena di sini saya hanya ingin sharing apa yang sudah saya dapatkan kepada kalian semua. Dan itu saja mungkin video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.